Oke, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Evi untuk spreadsheet karena cuma 1 jam ya. Karena pelajaran hari ini dipotong, Bapak Ibu Guru ada pelatihan LMS. Jadi Bu Evi hanya akan mereview hasil dari pekerjaan kalian minggu lalu. Terima kasih kalian sudah mengumpulkan uh, tugasnya. Setidaknya Bu Evi tahu sedikit kemampuan kalian. Nah, uh, ini punya Alexandra Clara. Nah, uh, sudah dibuat. Kemudian ada juga perbandingannya. Misalnya ini saya ngambil punyanya David. Ya, udah kelihatan ya. Nah, ini tampilannya sudah oke. Ya, paling hanya tinggal sedikit yang harus diperbaiki. Nah, Bu Evi akan pilih yang pertama tadi. Ini sudah ya mulai kelihatan. Tapi yang harusnya kalian paham, yang namanya tabel berarti harus ada bordernya. Nah, kalau di Excel, walaupun ini tampak seperti kotak-kotak, ini bukan garis. Ini kalau misalnya Bu Evi print preview seperti ini, ya, ketika kita mau mencetak, ini nggak ada garisnya. Padahal yang namanya tabel harus ada garis. Jadi kotak-kotak ini adalah semu. Ini bisa aja dihilangkan dari caranya dari menu view, kemudian grid line-nya ini yang di checklist dihilangkan. Nah, ini hilang. Nah, bagaimana merapikan tampilan yang seperti ini? Misalnya judulnya, jadwal pelajaran 10A. Ini kan isinya ada dari kolom A, B, C, D, E, F. Ya kan? Jadi biar di tengah-tengah nggak harus diketik di C, nggak. Tapi kita bisa blok dari sel A1 sampai F1, kemudian di sini ada di menu home, ini ada namanya merger center. Nah, ini udah otomatis akan di tengah. Oh ya, kalian tahu kan ya, sel A1, sel A2, kolom adalah ini. A, B, C, D, E. Jadi kolom itu lajur vertikal. Kalau baris, lajur horizontal. Ya, jadi jangan kebalik karena nanti ketika konsep VLOOKUP HLOOKUP kita menggunakan baris dan kolom. Jadi baris ini yang diwakili dengan angka 1, 2, 3 itu adalah baris. Jadi lajur-lajur horizontal. Kemudian kalau kolom diwakili dengan huruf A, B, C dan seterusnya, ini adalah kolom. Nah, kemudian sel adalah perpotongan dari kolom dan baris. Jadi misalnya Bu Evi klik di sini. Ya, berarti ini adalah kolom H, baris 10. Berarti artinya kolom H, baris 10. Membacanya adalah seperti ini. Ya. Oke, jadi mulai pelan-pelan ya, dipahami lagi untuk konsepnya. Kemudian kita lanjutkan lagi nih yang blok sel A2 sampai F2 merger center. Ini sama. Nah, kemudian untuk membuat border, ini tinggal klik dari A5 sampai F15. Di sini ada border. Ya, bisa langsung all border atau kalau mau memilih bisa pakai more border atau menggunakan tombol di keyboardnya adalah CTRL 1. Itu adalah untuk menampilkan kotak dialog format cell. Nah, di sini ada border. Nah, di sini kita bisa memilih jenis style-style dari border yang akan kita pakai. Misalnya Bu Evi pakai yang ini. Kemudian Bu Evi klik pada bagian outline, kemudian pada bagian inside. Kalau mau diberi warna, harusnya diberi warna dulu ya, misalnya merah. Ini outline, inside, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita merapikan. Biar tampilannya rapi, maka kita pilih di tengah.
Kemudian biar lebar kolomnya sejajar atau sama, nggak beda-beda, ini kan masih ada yang terpotong atau mepet banget, kayak gitu kan. Kita bisa atur dari heading kolom. Jadi diklik di A aja ini sini, sampai F, kemudian diklik kanan, kemudian pilih kolom width. Ini untuk mengatur lebar kolom. Nah, misalnya di sini kita isikan 20. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Atau misalnya terlalu lebar berarti tinggal dikurangin aja. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini. Ya. Kemudian ini udah oke. Nah, udah oke. Kemudian ini misalnya istirahat. Ini kalau punyanya David tadi sudah oke. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini satu ini. Waktu kan cuma di sini, sedangkan ini menggunakan 2 sel. Nah, alangkah lebih rapinya lagi adalah ini digabung. Jadi A5 dan A6 ini digabung. Caranya tinggal pilih merger tadi. Merger center. Kemudian karena ini di bawah kan, nah pilih perataannya yang di sini. Ini perataannya pilih middle align. Silakan diklik. Nah, sehingga tampilannya di tengah ini jadi agak lebih. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, ini istirahat kan semuanya sama istirahat. Ini bisa di merge aja. Ini kalau saya oke karena tulisannya sama, jadi saya okekan aja. Jadi munculnya adalah istirahat. Ya, sehingga istirahat bisa ngeblok satu di sini. Nah, sama seperti yang pertama. Hanya ini nggak kelihatan ya nak, jangan pakai hitam. Ya. Nah, ini mungkin bisa aja sih. Misalnya dari sini terus ini. Oh, ini menandakan kalau dia istirahat 30 menit. Oke. Kemudian, sama seperti yang saya contohkan tadi sepertinya punya David, bahwa ini kan isinya sama nak. Agama, spreadsheet, PKN, MTK, kayak gitu kan. Ini bisa dibuat satu aja. Jadi cuman agama, jadi kita menggabungkan 2 sel yang isinya sama. Ini dengan merger center. Ya. Jadi seperti ini, kemudian middle align-nya silahkan. Nah, jadinya seperti ini. Penjas sama. Nah. Atau karena ini pengaturannya sama, kalian bisa menekan tombol F4. Ya. Sehingga ini adalah hasilnya sama. Nah, tinggal diklik-klik seperti ini. Ini terutama yang 22. Nah. Kalau di laptopnya Bu Evi nggak F4 tapi Shift dan F4. Jadi kalian bisa ya. Kemudian kalau mencoba ini nggak usah takut ya nak. Nah, bahasa Indonesia. Misalnya, tapi kalau ini yang terpisah, paksakan untuk digabung. Nah, ini yang 22 dulu. Oke, nah sekarang tinggal yang, nah, ini akuntansi dasar 4 kan? Nah, tinggal seperti ini aja, ya. Ini merger center. Nah, kemudian ini, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oh ini terlewat tadi spreadsheet. Sehingga nggak banyak tulisan, ya kan? Jadi sedikit aja nggak ngelihatnya nggak pusing kayak gitu, ya. Sehingga ya kemudian dilihatnya juga sudah lebih rapi. Kurang lebih seperti ini. Tolong diingat-ingat mengenai konsep kolom, baris, kemudian sel,
Nah, kemudian kalau di blok ini berarti seperti ini, ya. Kemudian ini abaikan nggak apa-apa ya, karena ini tadi kan pilih print preview sehingga akan kelihatan ini kalau mau mencetak. Nanti untuk bagian mencetak, Bu Evi akan ajarkan sendiri. Ya. Kemudian kalau menggabungkan dua sel atau lebih itu menggunakan merger center, kemudian peraturannya biar di tengah-tengah itu jadi bukan hanya center, center itu berarti secara horizontal, middle itu berarti secara vertikal. Vertikal itu berarti tegak lurus, nah, ya. Kalau horizontal berarti mendatar, landscape. Ya, itu aja untuk hari ini. Karena cuman sebentar ya, mungkin kalian bisa mencoba merapikan tampilannya kemarin. Ya, tampilan yang kalian sudah punya David ini sudah oke, sudah ada beberapa anak yang lumayan. Kalau mau yang bentuknya yang ada yang mendatar nggak masalah, nah ya nggak masalah, Bu Evi nggak masalah, nggak harus berbentuknya seperti ini. Hanya mungkin kalian bisa mengaplikasikan seperti perataan, mergers and center. Nah ini alangkah lebih baiknya kalau TP 2021-2022. Jadi mungkin bisa kurang lebih seperti ini. Satu aja, silahkan langsung diketik di kolom chatnya nanti adalah kalau sudah tahu kolom dan baris, nah coba secari tahu berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris, khususnya di Microsoft Excel 2016, ya. Khususnya Microsoft Excel 2016. Silahkan nanti langsung diklik di kolom chat aja ya, kasih nama, kemudian barisnya berapa, kolomnya berapa. Tugasnya hari itu aja, sambil kalian bisa merapikan tabelnya kalian, minggu depan kita akan mulai materi yang baru lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Hari ini Bu Eva agak pilek, agak bindeng, jadi tolong maafkan. Minta tolong doakan, pokoknya jangan sampai deh kena corona. Ya, oke. Terima kasih. See you next and bye bye.